السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak. Tidak ada nikmat apapun yang ada pada diri kita melainkan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan semakin taat kepadanya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, asyukru ta'atul mun'im. Syukur itu adalah mentaati zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan perintah-perintah Allah, kita menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah berlalu 7 hari. Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan telah pergi meninggalkan kita dengan segudang pelajaran-pelajaran yang ditinggalkan kepada kita. Ramadan bukanlah sekedar rangkaian hari-hari. Ramadan bukanlah sekedar rangkaian pekan demi pekan. Ramadan bukanlah hanya sekedar hitungan bulan. Tetapi lebih daripada itu, Ramadan adalah madrasah keimanan bagi diri tiap-tiap seorang muslim. Ramadan datang kepada kita dalam setahun selama sebulan untuk mengajarkan kepada kita tentang arti keimanan, tentang mengajarkan kepada kita bagaimana layaknya seorang muslim mengarungi kehidupan di dalam kehidupan dunia ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ramadan telah mengajarkan kita banyak pelajaran. Ramadan telah mengajarkan kepada kita begitu banyak tarbiyah di dalam bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, apakah kita sudah mengambil pelajaran tersebut? Pertanyaannya, apakah masih ada sisa-sisa dari pembelajaran yang diajarkan Ramadan yang ada pada diri kita? Maka di kesempatan yang mulia ini, mari kita kembali mengingat dan terus mengingat bahwasanya Ramadan datang kepada kita untuk mengajari kita bagaimana menjadi pribadi muslim yang baik, pribadi mukmin yang baik 11 bulan ke depan sampai kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Di antara pelajaran berharga yang diberikan bulan Ramadan kepada kita adalah yang pertama, Ramadan mengajarkan kita akan pentingnya niat. Ramadan mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus memperhatikan niat-niat di dalam kita beribadah. Jauh sebelum Ramadan itu tiba, kita telah belajar berkaitan tentang fikih puasa. Di antara kaitannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa dari malam hari pada bulan Ramadan, maka fala siyama lahu, tidak ada puasa baginya. Maka di sini kita bisa lihat ma'asyiral muslimin, barang siapa yang tidak meniatkan puasa Ramadan di malam hari, besok hari dia melakukan puasa tapi dia tidak meniatkan sejak malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Kenapa bisa tidak ada puasa? Karena tidak ada niat yang dia kumpulkan di malam harinya. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
kita diajarkan oleh Ramadan akan pentingnya niat. Dan tatkala kita membahas tentang niat, maka sudah pasti niat yang dimaksud di sini adalah niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kita beribadah, semua keutamaan, semua faidah kita tidak akan dapatkan kecuali kita mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat di bulan Ramadan dari ibadah puasa, segudang keutamaan yang Allah janjikan kepada kita, tetapi kita katakan yang bisa mendapatkan adalah orang yang ikhlas di dalam menjalankannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman, wahtisaban, dan mengharapkan ganjaran hanya dari Allah. Artinya apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ampunan dosa-dosanya yang telah lalu. Lihat di sini, yang mendapatkan keutamaan ibadah puasa tersebut adalah orang yang ikhlas kepada Allah. Kemudian di antaranya lagi salat malam, kita bisa lihat selama sebulan kita qiyamul lail, selama sebulan kita salatul tarawih, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berdiri menegakkan salat di bulan-bulan Ramadan, di malam hari daripada bulan Ramadan, atau menegakkan ibadah di malam-malam daripada bulan Ramadan, dia melakukannya atas dasar iman wahtisaban. Dia mengharapkan pahala hanya dari Allah. Apa ini kalau bukan ikhlas? Dia akan mendapatkan pengampunan dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya apa? Kembali kepada ikhlas dalam hal niat. Kemudian bahkan di penghujung Ramadan kita banyak melakukan ibadah, kita i'tikaf, mengejar keutamaan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang dia menegakkan, menghidupkan malam Lailatul Qadar atas dasar iman dan mengharapkan pahala hanya dari Allah, artinya ikhlas kepada Allah, maka dia mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya apa? Kita diajarkan oleh Ramadan untuk senantiasa ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Maka hadirkan ma'asyiral muslimin pada hari ini hingga 11 bulan ke depan, sampai kita bertemu dengan Ramadan yang berikutnya, sampai kita meninggal dunia, di dalam kita beribadah hadirkan niat yang ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali amal ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lihat, niat yang ikhlas ini mempengaruhi balasan di dalam ganjaran yang Allah berikan kepada diri seseorang. Para ulama mengatakan, "Wa kam min amalin saghirin tukabbiruhu niyyah, wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu niyyah." Betapa banyak amal ibadah yang besar tapi dikecilkan balasannya karena niatnya yang salah, dan betapa banyak amal ibadah yang kecil dibesarkan ganjarannya karena niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menjaga keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Kemudian di antaranya lagi pelajaran yang harus kita ambil dan selalu kita ingat, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk ittiba'us sunnah. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk mengikuti ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati di bulan Ramadan kemarin dan Ramadan sebelumnya, ibadah puasa tidak pernah berubah. Dimulai dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari, tidak akan pernah berubah. Seperti itulah puasa. Kemudian puasa disunnahkan mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka. Itu kita lakukan di bulan Ramadan. Kenapa? Ittiba'us sunnah. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka isyarat yang diberikan oleh Ramadan mengajarkan kepada kita bahwasanya tatkala Anda beribadah, perhatikan ibadah Anda sudahkah mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Barang siapa yang menyelisihinya, atau mungkin kalau ada orang yang menyelisihi puasa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tata caranya, maka tidak akan diterima oleh Allah. Ada orang misalnya dia berpuasa, dia start dari azan zuhur sampai azan asar, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak akan pernah terjadi karena itu bukan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengikuti beliau, dan Ramadan menyadarkan kita akan pentingnya ittiba'us sunnah. Maka ma'asyiral muslimin, lihat tatkala kita ingin beribadah, jangan hanya modal semangat. Sudahkah mencocoki Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Dan lihat, yang pertama dan yang kedua yang kita sebutkan ini, yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba'us sunnah,
ini merupakan dua syarat diterimanya amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa terpisahkan. Seorang yang beribadah dia harus ikhlas, dia harus mengikuti sunnah. Kalau dia hanya sekedar ikhlas tapi tidak mengikuti sunnah, tidak akan diterima oleh Allah. Misalnya ada seorang yang sholat subuh, dia ikhlas, dia tahu keutamaan sholat subuh, sholat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena semangatnya, ikhlasnya mencari kebaikan di sisi Allah, dia sholat subuh 4 rakaat maka tidak akan diterima oleh Allah. Atau sebaliknya, dia mencocoki sunnah luar biasa, tetapi ikhlasnya tidak ada di dalam beribadah. Dia mencari pujian, dia mencari sanjungan, dia mencari dunia dan lain sebagainya dari ibadahnya, maka tidak akan diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua ini poin penting. Ramadan mengajarkan kita tentang keikhlasan dan Ramadan mengajarkan tentang pentingnya mengikuti sunnah Nabi dalam beribadah kepada Allah. Bahkan salah seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, al-iktisaru fi sunnah ahsan min al-ijtihadi fil bid'ah. Sederhana saja, Pak. Sederhana saja dalam beribadah itu jauh lebih baik daripada sederhana dalam beribadah itu jauh lebih baik asal mencocoki sunnah daripada mati-matian luar biasa effortnya tapi ternyata menyelisihi, tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Kemudian pelajaran yang ketiga yang Ramadan tinggalkan kepada kita adalah Ramadan mengajarkan kita tentang pentingnya menjadi hamba yang bertakwa. Kalau kita lihat rutinitas kita di bulan Ramadan, dari pagi hingga siang, sore, malam, kembali ke pagi, semuanya tujuannya adalah untuk kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Maka lihat, apakah di hari ini masih ada sisa-sisa ketakwaan tersebut? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Maka tujuannya Ramadan datang menghampiri kita adalah menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa. Maka tanya diri kita, apakah ketakwaan tersebut masih ada di diri kita? Apakah ketakwaan itu masih ada di diri kita? Dan takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Di bulan Ramadan kita menjaga sholat, kita baca Al-Quran, kita jalankan perintah-perintah Allah. Kita takut sekali berbuat dosa, terutama tatkala kita sedang berpuasa, karena kita tahu orang yang melakukan dosa sementara dia berpuasa akan dibatalkan pahalanya. Tanya diri kita, di hari-hari ini apakah ada sisa ketakwaan tersebut? Kalau ternyata masih ada, alhamdulillah. Kalau ternyata tidak ada, maka berbanyak istighfar kepada Allah. Itu alamat besar bisa jadi ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di antara barometer diterimanya amal ibadah seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang tersebut dimudahkan continue dalam beribadah, dimudahkan menjadi orang yang bertakwa, dimudahkan menjadi orang yang istiqamah dalam kebaikan. Kalau Anda di Ramadan menjaga solat, di hari-hari ini juga menjaga solat. Kalau Anda di Ramadan baca Al-Quran, di hari-hari ini juga baca Al-Quran. Kalau di Ramadan Anda qiyamul lail, hari-hari ini juga Anda qiyamul lail. Walaupun mungkin tidak sehebat bulan Ramadan, karena Ramadan Allah spesialkan, tapi intinya tidak tersisa, tidak habis, tidak hilang semuanya itu sisa-sisa ketakwaan tersebut. Di hari-hari ini harus ada. Maka ma'asyiral muslimin, teruslah beribadah kepada Allah. Teruslah menjaga ketakwaan dan bukan hanya di bulan Ramadan. Bahkan kaum salaf mengatakan, kalau ada yang hanya beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah di bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan dia kembali kepada keburukan-keburukannya, maka itu seburuk-buruknya manusia. Kaum salaf mengatakan, bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Artinya tidak beribadah kepada Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan itu pergi, dia tinggalkan kebaikan. Setelah Ramadan itu pergi, dia tidak lagi melakukan amal saleh. Ini seburuk-buruk manusia. Seakan-akan dia mengatakan Allah itu hanya di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya Allah itu tidak ada. Maka ma'asyiral muslimin, ingat, Ramadan mengajarkan kita tentang takwa, maka bawa takwa tersebut hingga di hari ini, hingga 11 bulan ke depan, hingga bertemu dengan Ramadan yang berikutnya, hingga kita bertemu dengan kematian. Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai kematian datang menghampiri kalian.
Kemudian di antara pelajaran berikutnya yang harus kita terus pegang dari bulan Ramadan adalah bulan Ramadan mengajarkan kita untuk dekat dengan Al-Quran. Di bulan Ramadan orang baca Al-Quran itu semangat. Di bulan Ramadan orang menghabiskan lembaran-lembaran Al-Quran itu tidak terasa. Saking nikmatnya dia berdekat-dekat dengan Al-Quran karena Allah mudahkan keadaannya. Tapi ingat, Al-Quran itu bukan hanya dibuka di bulan Ramadan. Al-Quran itu bukan hanya dibaca di bulan Ramadan. Dan ingat, Al-Quran yang hanya sekedar menjadi pajangan tidak ada manfaatnya. Al-Quran diturunkan untuk dibaca, ditadabburi, dipelajari. Tatkala hanya sekedar menjadi pajangan, maka tidak ada manfaatnya ma'asyiral muslimin. Bukankah keutamaan Al-Quran dikatakan dalam sebuah hadis, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa yang baca satu ayat dari Al-Quran, artinya tatkala Anda ingin kebaikan dari Al-Quran, baca Al-Quran. Maka ma'asyiral muslimin sekalian, ya, baca Al-Quran. Jangan ada hari yang terlewat kecuali ada Al-Quran yang dibaca. Walaupun porsinya tidak sehebat Ramadan, tapi setidaknya ada Al-Quran yang kita baca. Dan ingat, kalau ternyata kita tidak bisa membaca Al-Quran, tidak betah berlama-lama dengan Al-Quran, perbanyak istighfar. Bisa jadi itu tanda hati kita kotor. Sebagaimana sahabat Utsman bin Affan mengatakan, barang siapa ya sekiranya lau tahurat qulubuna, sekiranya hati kita ini bersih, kata sahabat Utsman bin Affan, ma syabidna min kalamillah, kita tidak akan pernah puas dari membaca, berinteraksi dekat dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, ingat, Al-Quran pedoman hidup kita. Ingin bahagia, dekat dengan Al-Quran. Ingin bahagia, dekat dengan Al-Quran. Pelajari, kemudian baca, dan lain sebagainya. Siapa yang dekat dengan Al-Quran, dia akan senantiasa bahagia. Orang mencari kebahagiaan dengan liburan, refreshing, dan lain sebagainya, itu memang di antara sumber kebahagiaan, tapi dia bukan yang primer. Dia bukan yang primer, dia bukan yang utama. Utamanya seorang mendapatkan kebahagiaan adalah dengan dekat dengan Allah. Dan di antara cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah adalah dengan dekat dengan kalam Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Hanya dengan mengingat Allah, senantiasa berzikir kepada Allah, dan sebaik-baiknya zikir adalah membaca Al-Quran, maka hati akan menjadi tenang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara pembelajaran yang harus kita pegang dari bulan Ramadan adalah bulan Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang benar-benar berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita mudah meninggalkan dosa, kita mudah meninggalkan kemaksiatan. Allah siapkan keadaannya. Allah berikan kita kemudahan dengan dikekangnya para syaitan. Allah berikan kita kemudahan dengan diwajibkannya puasa yang menjadikan hawa nafsu kita mudah untuk terkendali. Tapi ingat, itu bukan hanya di bulan Ramadan. Itu harus terus kita bawa hingga di hari ini, hingga bertemu dengan Ramadan berikutnya, hingga kita meninggal dunia. Jadilah orang-orang yang benar-benar berhijrah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Orang yang berhijrah dengan sebenar-benarnya hijrah adalah mereka yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, segala sesuatu yang berbau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah menjadi orang yang menjauhi perbuatan dosa sebagaimana kita di Ramadan menjauhi perbuatan dosa, maka di luar bulan Ramadan tetap kita menjaga diri kita dari segala macam dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian yang terakhir, tapi ini bukan yang paling akhir karena waktunya terbatas. Di antara pembelajaran yang harus kita ambil daripada bulan Ramadan adalah Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang profesional. Profesional dalam perihal apa? Profesional itu luas cakupannya, tapi di antara sub-sub
poin daripada profesional adalah seseorang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, seseorang bisa menjadi orang yang tepat waktu dan lain sebagainya. Maka di bulan Ramadan kita bisa lihat waktu berbuka kita sudah on time, waktu sahur sudah ditetapkan, tidak ada di antara kita yang ingin bukanya terlambat, semuanya bersegera. Ada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Maka di antara pelajaran yang diajarkan kepada kita adalah jadilah orang yang profesional dalam perihal waktu. Berikan semuanya itu sesuai dengan kadar waktunya. Ada waktu untuk beribadah kepada Allah, ada waktu untuk bersama keluarga, ada waktu untuk bekerja dan lain sebagainya. Kemudian di antara perihal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah berkaitan dengan sholat 5 waktu. Sebagaimana di Ramadan kita berusaha tepat waktu dalam menjalankan ibadah puasa, maka di luar bulan Ramadan kita harus mengambil pelajaran tersebut. Jadilah orang yang tepat waktu dalam mengerjakan sholat. Sholat sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu-waktunya. Hadirilah ya sholat-sholat tersebut tepat pada waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa amalan yang paling afdal? Beliau mengatakan as-salatu ala waqtiha. Salat yang dikerjakan pada waktunya. Maka ma'asyiral muslimin, semoga pembelajaran-pembelajaran tersebut yang kami sebutkan bisa mengingatkan kita bahwasanya kita harus mengambil pelajaran tersebut agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang lebih bermakna, agar diri kita menjadi pribadi yang baik tatkala Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan kita keistiqamahan, menjadikan kita hamba-hamba yang rabbani, bukan hamba-hamba Ramadan. Menjadikan kita hamba-hamba Allah, bukan hamba-hamba Ramadan. Kita beribadah kepada Allah sampai finishnya, dan finish ibadah tersebut adalah dengan datangnya kematian, bukan dengan berakhirnya bulan Ramadan. Barang siapa menjadi hamba Allah yang Rabbani, dia terus beribadah sampai kematian datang menghampiri. Tapi barang siapa yang menjadi hamba-hamba Ramadan, dia hanya beribadah di Ramadan, selepas Ramadan pergi dia tidak beribadah lagi kepada Allah, dan semoga itu bukan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.